Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar teknik riset operasi, materi yang keempat, yakni masih linear programming, tapi untuk kali ini kita akan belajar metode simplex untuk minimisasi. Kalau kemarin kita sudah belajar maksimisasi. Oke. Untuk outline kali ini adalah yang pertama kita akan belajar variabel surplus dan semu. Kemudian yang kedua adalah metode Big M. Yang ketiga adalah contoh kasus minimisasi. Yang keempat adalah kasus-kasus khusus. Nah, bagian pertama, variabel surplus dan semu. Variabel surplus dan semu. Misalnya dalam linear programming terdapat kendala pertidaksamaan ya, lebih dari atau sama dengan. Nah, fungsi tujuannya adalah maksimumkan Z. Nah, Z-nya apa? Sama dengan 12X1 tambah 5X2. Kemudian, constraint-nya atau kendalanya adalah 4X1 tambah 2X2 lebih besar sama dengan 80. Ini lebih besar sama dengan. Kemudian 2X1 tambah 3X2 lebih besar sama dengan 90. Kemudian X1 dan X2-nya tidak boleh minus. Paling kecil adalah 0 atau lebih dari 0. Mungkin teman-teman masih ingat kemarin untuk kasus yang kemarin maksimisasi, kita punya constraint di sini kurang dari. Ketika kurang maka perlu ditambahkan. Kemudian karena ini lebih dari, karena lebih, makanya harus kita kurangi seperti itu. Nah, nanti kita akan kurangi dengan variabel surplus. Untuk fungsi tujuannya sama seperti kemarin. Dia harus apa? Sama dengan 0 bentuk baku untuk simplexnya. Z, nih, pindah ruas 12X1-nya menjadi minus. Z minus 12X1 plus 5X2 pindah ke kiri menjadi minus 5X2 sama dengan 0. Kemudian, constraint-nya ini, kendalanya ini, nah, diubah menjadi persamaan. Nah, ruas kiri dapat kita kurangi dengan variabel surplus. Kalau ini kemarin kurang dari sama dengan, kita jadikan, ya udah kalau kurang kita tambahkan dengan suatu slack. Nah, karena ini kelebihan, lebih dari sama dengan ya, nah, kita maunya sama dengan. Makanya yang lebih ini kita harus kurangi. Makanya dikurangi suatu surplus. Nah, dikurangi dengan variabel surplus. Nah, syaratnya sama seperti X1, X2 bahwa dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk solusi awal inisiasinya, awal-awal nih sebelum kita lakukan iterasi, X1 sama X2 ini awalnya adalah 0. Solusinya awalnya adalah 0. X1 ini 0, X2 juga 0. Ketika X1 0, X2 0, maka Z sama dengan 0. Nah, begitu pula dengan ini constraint-nya. X1-nya 0, X2-nya 0, berarti minus S1 sama dengan 80. S1-nya berarti minus 80. Begitu juga dengan constraint yang kedua, X1-nya 0, X2-nya 0, berarti ini jadinya 0 plus 0. Kemudian di sini, minus S2 sama dengan 90, sisanya kan? Berarti S2 adalah sama dengan minus 90. Sementara S1-nya adalah minus 80. Nah, ini tidak sesuai dengan ini. Makanya ini tidak boleh melanggar batasan non-negatif untuk metode simplex. Nah, kalau kita iseng-iseng masukkan ke dalam variabel basis pakai tabel simplex, nah, ini tidak akan membentuk matriks identitas karena harusnya diagonalnya bernilai 1 kalau mau jadi matriks identitas. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Nah, supaya memenuhi syarat apa? Kita tambahkan variabel semu. Ketika tadi kita sudah tambahkan variabel
surplus, sekarang kita tambahkan variabel semu yang nggak minus. Nah, berarti kita tambahkan variabel semu, ini artifisial, nah, yang plus, seperti itu. Sehingga tidak sehingga constraint kita di sini 4x1 ditambah 2x2 minus surplus 1 ditambah variabel semu 1 sama dengan 80. 2x1 tambah 3x2 min surplus 2 ditambah variabel semu 2 sama dengan 90. Kemudian ini aturannya sama bahwa tidak ada yang boleh kurang dari 0. Nah, ini. Nah, kemudian khusus untuk variabel semu, variabel semunya nih harus ditambahkan juga ke dalam fungsi tujuannya. Nah, kenapa? Kalau variabel surplus tadi untuk supaya sebelumnya kan lebih besar sama dengan nih, lebih besar sama dengan. Bagaimana supaya sama dengan? Maka kita kurangi dengan suatu surplus, ya kan? Nah, tapi variabel semu itu tidak. Makanya tujuannya juga harus punya variabel semu. Sehingga variabel semu juga harus ditambahkan ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ada A1, A2. Oke. Nah, koefisiennya adalah M. M kali A1 ditambah M kali A2. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini matriksnya belum identitas. Nah, karena apa? Karena ada M di sini. Nah, A1, A2 bisa jadi basis, tapi kita harus jadikan M ini menjadi 0. Supaya hanya diagonal saja yang bernilai 1, selain diagonalnya nilainya harus 0. Seperti itu. Nah, makanya baris Z ini harus dimodifikasi. Dimodifikasinya bagaimana? Nih, Z baru sama dengan Z lama dikurangi M kali. Nah, M kali apa? Baris yang memuat variabel semu. Berarti Z dikalikan M kali A1, dikalikan M kalinya A2. Supaya apa? Jika dikurangi, ini dikurangi ke A1, M dikurangi M, habis. M kurangi M, habis. Harapannya seperti itu. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, Z lamanya min 12 min 5 001 mm. Nah, dikurangi apa? Dikurangi M kali baris A1. M kali 42 min 1 0010 20. Sama dikurangi lagi dengan M kali A2. M kali 23 0 min 1 00 120. Berarti di sini adalah M kali 4. Jadi berarti misalnya nih ini minus 12, ya kan? Dikurangi apa? 4 M dikurangi 2 M. Hasilnya adalah minus 12 min 4 min 2 min 6. Min 12 min 6 M. Ini. Kemudian untuk yang sini nih minus 5 nih M kali 2 2M dikurangi 2M dikurangi 3M. Hasilnya adalah minus 5 minus 5M. Nah, kemudian di sini S1-nya ada 0 dikurangi apa? Dikurangi min M dikurangi 0. Dikurangi min M. Berarti apa? Plus M. S2 juga begitu. 0 dikurangi 0M dikurangi minus M. Dikurangi minus M berarti plus M. Kemudian di sini Z-nya
1 dikurangi 0 dikurangi 0. 1. Kemudian di sini M dikurangi 1 kali M. 0 kali M, 0. M dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan A2. M dikurangi 0 dikurangi 1 kali M. M dikurangi 0 dikurangi M. Hasilnya adalah 0. Kemudian untuk nilai kanannya ada 0 dikurangi apa? Dikurangi M kali 20. 20 M dikurangi 20 M. Minus 20 M minus 20 M totalnya adalah minus 40. Minus 40 M. Seperti itu. Nah, kemudian bahwa M adalah suatu bilangan positif yang sangat besar, sehingga apa? Variabel yang punya koefisien M negatif terbesar adalah yang paling minimum. Ingat nih, koefisien M negatif terbesar yang paling minimum. Seperti itu. Nah, kemudian berarti untuk kalau masih ingat kemarin kita aturan simplex bahwa kita akan mencari baris dengan nilai negatif kolom dengan nilai negatif terbesar. Nilai negatif terbesar adalah yang nempel sama M. M yang paling besar koefisiennya yang mana? Ini adalah minus 6M. Nah, berarti nanti adalah variabel masuknya adalah X1. Kemudian saya lanjut lagi ke metode Big M. Nah, metode Big M, variabel semu tidak boleh menjadi bagian dari solusi optimal. Nah, karena apa? Fungsinya hanya sebagai katalisator untuk membentuk matriks identitas agar proses simpleks dapat berjalan. Hanya katalisator. Kalau masih ingat kimia, biasanya ada zat untuk katalisator, sebenarnya dia nggak akan jadi zat akhir, tapi hanya untuk mecah dan sebagainya supaya jadi larutan yang diinginkan. Kalau masih ingat sedikit ya. Kemudian pada solusi optimal nilai variabel semu harus 0. Nah, variabel semunya harus 0. Variabel semu yang mana tadi? A1, A2. Oleh sebab itu pada fungsi tujuannya Z-nya, untuk variabel semu kita beri koefisien M yang merupakan bilangan positif yang sangat besar sekali. Untuk memaksa solusi optimal membuat nilai variabel semu menjadi 0. Nah, jika nilai variabel semu tidak 0 pada akhir iterasi simpleknya berarti masalah tidak memiliki solusi yang visible. Nah, jadi kalau variabel semuanya tidak 0, berarti tidak ada solusi visible. Stop saja. Kemudian, misal kita punya variabel semu A1. Masalahnya adalah maksimisasi. Nah, kita menambahkan variabel semu ke fungsi tujuan dengan koefisien min M. Dan untuk problem minimisasi dengan koefisien M. Seperti itu. Jadi kalau kita memaksimalkan, tambahkan minus M. Kalau meminimalkan, kasihlah koefisien plus M. Seperti itu. Nah, pada problem maksimisasi, sulit memaksimalkan Z jika A1-nya tidak 0. Karena pengurangan MA1 akan membuat nilai Z menjadi lebih kecil. Nah, demikian pula pada problem minimisasi akan sulit meminimalkan Z jika A1-nya tidak 0 karena penambahan MA1 akan membuat nilai Z menjadi semakin lebih besar. Kalau ini dipindah, ini Z tambah MA1. Kalau ini dipindah, ini Z dikurangi MA1. Mau minimal tambah semakin kecil, yang maksimal akan semakin besar. Nah, nih, untuk maksimisasi,
fungsi tujuannya adalah maksimalkan Z sama dengan 3X1 tambah 2X2. Bentuk bakunya adalah pindah ke ruas kiri. Seperti itu. Kemudian, tambahkan variabel semu. Karena di kiri dia jadi plus M1. Nah, kemudian untuk masalah minimisasi, nah, supaya lebih mudah, dia dijadiin maksimisasi dulu. Caranya bagaimana? Dikalikan dengan minus 1. Nah, kalau Z sama dengan 3X1 tambah 2X2 dikalikan dengan min 1. Tapi ininya menjadi maksimal. Seperti itu. Menjadinya minus Z1 sama dengan min 3X1 dikurangi 2X2. Kemudian baru diubah ke bentuk baku. Nah, ininya menjadi min Z. Ini pindah ke ruas kiri menjadi plus 3X1 tambah 2X2. Kemudian tinggal, karena ini maksimisasi, jadi tinggal ditambahkan MA1. Seperti itu. Jadinya sama ya, tapi dikalikan min 1 dulu. Nah, metode Big M ini adalah mengubah bentuk umum linear programming ke bentuk baku. Untuk fungsi kendalanya atau constraint-nya, dengan pertidaksamaan tambahkan dengan variabel select. Kemarin ya kita sudah bahas, kalau kurang ditambah. Ini kan kurang dari, ditambah supaya sampai dengan sama dengan. Kemudian, kalau bentuknya pertidaksamaan lebih dari sama dengan, supaya menjadi sama dengan, lebihnya kita kurangi pakai variabel surplus. Nah, kemudian apa? Tambahkan dengan variabel semu. Supaya tadi bisa jadi matriks identitas. Kemudian untuk fungsi constraint-nya atau kendalanya, dengan persamaan tambahkan variabel semu. Kemudian, pada bentuk umum fungsi tujuan, tambahkan variabel semu dengan koefisien M jika fungsinya meminimalkan dan koefisien min M jika fungsi tujuan adalah memaksimalkan. Ini sebelum pindah ruas ya. Nah, contoh kasusnya saja supaya lebih jelas. Nah, di sini kita akan meminimalkan, mencari solusi untuk kasus minimisasi. Nah, ingat bahwa fungsi tujuan harus diubah menjadi maksimisasi dengan cara mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan. Nah, ini kalau dimaksimalkan harus dikalikan minus 1. Berarti maksimalkan minus Z sama dengan apa? Sama dengan minus 3X1 dikurangi 5X2. Sehingga hasilnya adalah maksimumkan, kita pindah ke ruas kiri, minus Z, minus 3X1, tambah 3X1 ditambah 5X2 sama dengan 0. Sementara di sini dulu, kemudian kita pindah ke fungsi kendala, bahwa 2X1 sama dengan 8. Nah, untuk metode Big M tadi, kita sudah bahas untuk fungsi kendala dengan persamaan harus ditambahkan dengan suatu variabel semu. Sehingga apa? Sehingga di sini harus 2X1 ditambah suatu variabel semu. Katakanlah namanya A1 sama dengan 8. Kemudian di sini adalah fungsi kendala kedua 3X2. Nah, kurang dari sama dengan 15. Nah, kalau kita ingin ubah menjadi persamaan, karena di sini kurang, maka harus kita tambahkan dengan suatu slack. Slack 1 sama dengan 15. Kemudian, untuk fungsi yang kendala ketiga, constraint yang ketiga, ada 6X1 ditambah 5X2 lebih besar sama dengan. Ketika lebih besar, kita mau jadiin dia sama dengan ya, karena lebih besar maka kita harus apa? Harus dikurangi suatu surplus. Nah,
ketika dikurangi dengan suatu surplus, nanti dia tidak akan bisa membentuk suatu matriks identitas. Makanya kita harus tambahkan dengan variabel semu. Seperti itu. Nah, sama dengan 30. Nah, kemudian perhatikan di sini ada variabel semu, ada A1, ada A2. Maka di fungsi tujuan juga harus ditambahkan A1 dan A2 dengan koefisien M atau suatu bilangan yang sangat besar. Makanya di sini untuk fungsi tujuannya menjadi min Z ditambah 3x1 ditambah 5x2 ditambah M kali A1 ditambah M kali A2 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kalau kita bikin tabelnya, bikin tabel. Nah, misalnya di sini aja. Nah, misalnya variabel, kemudian ada X1, ada X2, X1, X2, oke. Kemudian ada S2, sini aja S2-nya. Kemudian ada Z, minus Z. Ada A1, ada S1, ada S2, ada nilai kanan. Kemudian variabelnya yang kita mau cari tadi ada si minus Z. Kita mau nyari minus Z untuk fungsi tujuannya. Kemudian variabelnya yang awalnya ada A1, E1, dan A2. A1, E1, dan A2. Seperti ini. Oke, sebentar. Wah, nggak lurus apa ya. Nah, kemudian perhatikan ini minus Z, baris minus Z adalah baris mengandung minus Z ini. Kita inputkan nilai koefisiennya ke dalam tabelnya. Untuk X1 nilainya adalah 3, X2-nya adalah 5, kemudian S2-nya nggak ada, minus Z-nya ada 1, kemudian A1-nya bernilai M, kemudian, ini S2-nya udah ada, maaf, ini adalah A2. Kemudian S1-nya bernilai 0, A2-nya bernilai M. Nilai kanannya 0. Kemudian untuk A1, baris yang mengandung A1 ini, X1-nya ada 2, S2-nya 0, S2 0, minus Z-nya 0, A1-nya 1, kemudian S1-nya, baris ini nggak ada, A2-nya nggak ada, nilai kanannya adalah 8. Kemudian untuk baris yang mengandung S1 ini, X1-nya 0, X2-nya adalah 3, S2-nya tidak ada, minus Z-nya juga nggak ada, A1-nya nggak ada, S1-nya ada 1, A2-nya tidak ada, nilai kanannya adalah 15. Kemudian variabel yang mengandung A2, adalah di constraint yang terakhir, 6x1, 5x2, S2-nya apa? Minus 1, minus Z-nya 0, A1-nya 0, S1-nya 0, A2-nya 1. Nilai kanannya 30. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat di sini ada diagonalnya bernilai 1, kecuali di sini ada M di A1 dan A2 di baris Z ini. Nah, M ini harus
nasi atau harus dibuang. Caranya bagaimana? Yakni apa? Minus Z yang baru adalah apa? Adalah minus Z dikurangi yang mengandung M, kolomnya ada A1 sama A2. Jadi adalah minus Z yang baru adalah minus Z yang lama dikurangi apa? Baris A1 dikalikan M dikali baris A1 dikurangi M kali baris A2. Seperti itu. Nah, ini. Min Z lama, ini min 35M. M di sini atau sama A2. Kemudian M kali baris A1-nya. Kemudian, misalnya ini 3 dikurangi 2M dikurangi 6M. Nah, min 2, min 6, min 8. 3, min 8M. Kemudian untuk baris yang kedua adalah, ini ingat ya, M kali ya. 5 dikurangi 0 dikurangi 5M. Berarti 5 min 5M. Kemudian di baris A1 sini ada apa? Ada M dikurangi 1 kali M dikurangi M dikurangi 0, hasilnya adalah 0. Kemudian di S1 ada 0 dikurangi 0M dikurangi 0M, 0. Kemudian di S2 ada yang lama ada 0 dikurangi apa? Dikurangi 0 dikurangi min 1 kali M dikurangi min M. 0 dikurangi min M berarti plus M. Hasilnya adalah M. Kemudian A2 ada M dikurangi 0, M dikurangi 1 kali M, M. M dikurangi 0 dikurangi M. Hasilnya adalah 0. Kemudian nilai kanannya adalah 0 dikurangi 8M, 8 kali M dikurangi 30 kali M. Jadinya min 38M. Ini baris Z-nya sudah oke. Sudah oke. Kemudian ini sudah membentuk matriks identitas antara apa? Min Z, A1, S1 dan apa A2. Seperti itu. Jadi baris dan kolomnya ini yang bertemu min Z 1, A1, oke, sebagainya. Kemudian yang lainnya nilainya 0. Ini udah oke. Nah, kemudian kita kerjakan dengan cara yang sama kayak kemarin ya, teknik metode simplex. Nah, metode simplexnya adalah apa? Lihat apa? Kolom masuk adalah kolom dengan nilai negatif terbesar. Nah, ingat bahwa M itu adalah suatu nilai positif yang sangat besar. Ketika dikalikan dengan negatif, berarti yang negatif terbesar adalah yang punya koefisien M, yang nempel sama M ini adalah yang paling besar. Ya, yang nempel M dengan dan paling besar apa? Apakah min 8, apakah min 5, apakah 1M? Nah, nilai kanan enggak ya? Nah, variabelnya ini yang mana? Nah, paling besar adalah minus 8. Sehingga X1 akan menjadi variabel masuk. Seperti itu. Kemudian variabel keluarnya apa? Variabel keluarnya, ingat rasio positif terkecil. Nah, R itu apa? R itu adalah NK per apa? Kolom pivot. Variabel masuk atau kolom pivot yang ini NK atau per KP. Gampangnya adalah 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian ini adalah 15 dibagi 0. K hingga.
Kemudian ini adalah 30 dibagi 6. Itu. Ini ada 4, ada 5. Nah, ini berarti apa? Berarti yang positif terkecil. Positif dan paling kecil adalah di 4. Sehingga A1 ini akan menjadi variabel keluar. Seperti itu. Nah, nanti X1 akan masuk ke sini. Sementara A1-nya keluar. Nah, kemudian, langkah berikutnya adalah apa? Kita akan mencari baris pivot baru. Baris pivot baru. X1-nya akan menjadi baris pivot yang baru, menggantikan A1. Nah, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat bahwa elemen pivotnya nilainya haruslah 1. Sehingga baris pivot baru adalah baris pivot yang lama, baris pivot lama dibagi elemen pivot. Nah, dibagi 2. Nah, gampangnya adalah A1, baris A1 ini dibagi dengan 2. Nah, 0 dibagi 2, 0. 2 dibagi 2, 1. 0 dibagi 2, 0. 1 dibagi 2, setengah. Kemudian 0 dibagi 2, 0. 0 dibagi 0, 0 bagi 2, 0 bagi 2, 8 dibagi 2, 4. 0, 1, 0, setengah, 0, 0, 0, 4. Ini akan menjadi baris pivot yang baru. Nah, setelah baris pivot baru didapatkan, kita harus apa? Mengupdate semua baris yang lain. Minus Z, S1, dan A2. Ini harus diupdate. Gimana cara ngupdate-nya? Bagaimanapun caranya, bagaimanapun caranya harus dikurangi apa? Harus hanya di elemen pivot yang nilainya 1. Ini nilainya harus 0. Ini juga harus 0. Seperti itu. Jadi kita perlu mengupdate min Z sama A2. Karena dia harus bernilai 0. Nah, caranya adalah dikurangi dengan apa? Baris lain adalah baris lama dikurangi kolom pivot kali baris pivot yang baru. Sama kayak kemarin. Baris lama dikurangi baris pivot baru dikalikan kolom pivotnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian, setelah dapat nih semuanya, nah, udah dapat semuanya, selanjutnya adalah apa? Bahwa X1 udah dapat basis variabel basis. Kemudian tabel ini belum optimal karena di sini masih ada minus, karena ada baris minus Z, ini yang bernilai negatif nih, di sini ada negatifnya. Sehingga apa? Sehingga harus diiterasi lagi. Diiterasi lagi bagaimana? Cari lagi kolom pivot dan baris pivot yang baru. Nah, kolom pivotnya adalah yang punya negatif paling besar, berarti minus 5M. Ini akan menjadi kolom pivot. Ini akan menjadi variabel yang masuk. Kemudian, variabel keluarnya atau baris pivotnya adalah apa? Cari rasionya, NK per KP. Nah, misalnya ini nih, 4 dibagi 0. Hingga ini 15 dibagi 3. 5, oke. Ini 6 dibagi 5. Nah, dari sini adalah mana yang nilainya positif dan paling kecil, 6 per 5. Oke, ini akan menjadi variabel keluar. Variabel keluar sehingga X2 akan pindah ke A2. Nah, kemudian elemen pivot di sini harus bernilai 1. Sehingga baris pivot yang baru adalah baris pivot lama dibagi elemen pivot. Ini dibagi 5. 0 bagi 5, 0 bagi 5, 5 bagi 5, min 3 bagi 5, 0 bagi 5, min 1 bagi 5, 1 bagi 5, 6 dibagi 5. Itu. Ini akan menjadi baris pivot baru. Siapakah itu? X2. Nah,
Kemudian langkah berikutnya adalah apa? Mengupdate kolom lain. Kolom lain di sini masih ada yang nilainya 3 sama min 5M plus 5. Ini harus dijadikan 0. Nah, ini udah aman nih. Berarti kita harus mengupdate min Z dengan S1. Caranya bagaimana? Baris lama, ya kan? Baris lama, misalnya minus Z nih. Minus Z, baris lama dikurangi apa? Dikurangi baris pivot baru dikalikan kolom pivotnya. Seperti itu. Nah, sama ya. Hasilnya seperti ini, sudah jadi. Kemudian kita perhatikan di sini, setelah iterasi yang kedua ini, apakah masih ada nilai negatif di dalam variabel minus Z. Seperti itu. Nah, ini plus ya, kemudian ini M-1, ini akan tetap bernilai positif, karena ingat bahwa M itu adalah nilai positif yang sangat besar. Ketika sangat besar dikurangi 1, dia akan tetap positif, sehingga ini sudah positif. Kemudian ini sudah selesai, karena baris Z-nya sudah tidak ada yang negatif, maka iterasinya berakhir. Maka diperoleh adalah minus Z sama dengan minus 18. Berarti Z-nya sama dengan 18. Kemudian X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 6/5. Selesai. Seperti itu. Nah, makanya solusi optimalnya ada di apa? X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6/5, dengan nilai Z adalah 18. Nah, sekarang latihan. Nah, selesaikan masalah linear programming berikut dengan metode simplex. Untuk fungsi tujuannya adalah meminimalkan Z sama dengan 6X1 ditambah 3X2. Nah, pas meminimalkan kita ubah menjadi maksimal. Dengan catatan apa? Dikalikan min 1. Maksimumkan min Z sama dengan min 6X1 minus 3X2. Atau kalau kita sama dengankan 0, minus Z sama dengan minus Z minus 6 plus 6X1 plus 3X2 sama dengan 0. Kemudian kita skip dulu, kita lihat fungsi kendalanya atau constraint-nya. Di sini adalah apa? 2X1 ditambah 4X2. Nah, lebih besar sama dengan. Kalau kita ingin menjadikan dia sama dengan, karena dia lebih besar sama dengan, karena lebih maka harus dikurangi. Seperti itu. Dikurangi dengan suatu surplus. Nah, karena ada surplus, kita dikurangi surplus, maka kita harus ditambahkan dengan variabel sama dengan 16. Kemudian yang kedua, 4X1 ditambah 3X2. Nah, lebih besar sama dengan lagi. Karena lebih, maka harus dikurangi. Kurangi surplus 2, ditambahkan variabel semu yang kedua. Sama dengan 24. X1, X2 lebih besar dari 0. Nah, sekarang X1, X2, S1, S2, A1, A2 lebih besar sama dengan 0. Ini adalah setelah di-update. Nah, kemudian karena dia punya A1, A2 di sini, maka fungsi tujuannya juga harus punya A1 dan A2. Berarti ini masuk ke dalam sini. Jadinya minus Z ditambah 6X1 ditambah 3X2 ditambah apa? M kali A1 ditambah M kali A2 sama dengan 0. Nah, kalau kita bikin tabel variabelnya, kemudian kita punya min Z, X1, X2, punya S1, punya S2, A1, dan A2, kemudian nilai kanan. Kemudian di sini variabelnya ada minus Z, kemudian ada apa?
ada A1, A2. Terus. Nah, kemudian kita masukkan, sekarang baris yang mengandung min Z adalah fungsi tujuan ini. Min Z ada 1. Min Z ke min Z ada 1. Kemudian X1-nya ada 6 koefisiennya. X2 koefisiennya 3. X1-nya nggak ada, X2 nggak ada. A1 dan A2-nya adalah suatu nilai M, bilangan positif yang sangat besar, nilai kanannya adalah 0. Kemudian baris yang ada A1-nya ini, fungsi kendala yang pertama, Z-nya nggak ada, X1-nya 2, X2-nya 4, kemudian S1-nya surplusnya adalah minus 1, surplus 2-nya tidak ada, A1-nya adalah 1, A2-nya nggak ada, nilai kanannya 16. Kemudian A2, ini ada baris yang mengandung A2, di sini. Yang terakhir, ini Z-nya 0, kemudian X1-nya 4, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya adalah minus 1, A1-nya 0, A2-nya adalah 1, nilai kanannya 24. Ini. Nah, kemudian setelah ini apa? Kita akan cari baris pivot, kolom pivot dan baris pivot baru. Untuk memudahkan perhitungan, saya pindah layar ya. Sebentar, print screen. Sebentar. Saya pindah ke OneNote saja. Sini Ctrl V. Nah, sini saja. Saya harap ini terlihat. Kita akan mencari apa? Baris kolom pivot dan baris pivot baru. Wait. Sebelum kita bisa mencari kolom pivot dan baris pivot yang baru, perhatikan di sini kita masih punya nilai M. Gampangnya, perhatikan di sini kalau kita bikin matriks min Z, A1, kemudian A2, di sini juga minus Z, A1 dan A2. Kalau kita bikin kolom ya. Nah, kalau kita bikin kolom seperti ini, maka ketahuan di sini nilainya adalah Z, min Z ini adalah 1, minus Z A1 adalah M, ini M, kemudian di sini adalah 0, kemudian di sini adalah 1, ini 0, kemudian ini 0, ini 0, kemudian ini 1. Nah, ini belum membentuk matriks identitas karena keberadaan si M ini. Nah, si M ini harus dihilangkan. Makanya baris Z ini harus kita update kembali. Nah, baris Z ini harus kita update kembali dengan cara apa? Dengan cara dikurangi. Dikurangi apa? Dikurangi dengan M kali yang mengandung A1 dan A2 ini yang mengandung M. Nah, gampangnya adalah minus Z dikurangi M kali A1, M kali baris A1, dikurangi M kali baris A2. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga gampangnya kita akan punya 1, 6, 3, 0, 0, M, 0. Nah, di sini adalah M kalinya baris A1. M kalinya M kali 0, M kali 2, 2M.
kemudian 4M, kemudian min M, terus ini 0, terus M 0, M0, kemudian 16M. Kemudian ini A1-nya, ini min Z-nya. Untuk A2-nya adalah 0 kali M, 0, 4M, 3M, 0, minus M, kemudian 0, M, dan 24M. Nah, ini dikurangi. Dikurangi ya. Dikurangi. 1 dikurangi 0, kurangi 0. 1. 6 dikurangi 2M, dikurangi 4M. 6 min 6M. Kemudian ini 3 dikurangi 4M, dikurangi 3M. 3 dikurangi 7M. Ini kemudian 0 dikurangi min M, dikurangi 0 hasilnya adalah M. Kemudian ini adalah 0 dikurangi 0, dikurangi min M, hasilnya dikurangi min M, minus M jadi M. Kemudian M dikurangi M, habis, kurangi 0, habis. Kemudian ini M dikurangi 0, dikurangi M, habis. Kemudian 0 dikurangi 16M, dikurangi 24M. 16M, 24M, hasilnya adalah minus 40M. Ini adalah Z yang baru. Minus Z yang baru adalah 1, 6 min 6M, kemudian 3 min 7M, M, 0, 0 min 40M. Seperti itu. Nah, kolom yang lain sama. Ada 0, 2, 4, minus 1, 0, 1, 0, 16, ini 40 ya, 40M. Kemudian di sini adalah 0, 4, 3, 0, min 1, 0, 1, 2, 4. Minus Z, A1, A2, di sini adalah minus Z, X1, X2, S1, S2, A1, A2, nilai kanan. Oke. Nah, kemudian apa setelah ini? Setelah ini baru bisa dicari kolom pivot dan baris pivot. Ingat bahwa kolom pivot adalah yang punya nilai negatif paling besar. Nilai negatif paling besar adalah nempel di negatif koefisien M dikalikan berapa? Yang paling besar negatifnya adalah yang mana? Di sini ada min 6 atau min 7. Berarti kita punya min 7. Berarti X2 akan menjadi kolom pivot atau ini akan menjadi variabel masuk. Seperti itu. Kemudian untuk mencari rasio, untuk mencari baris pivot yang baru, baris pivotnya kita akan nyari apa? Rasio. Rasionya adalah NK per KP. Nah, ini 16, kolom pivotnya ada 4. 16 dibagi 4 adalah 4. Kemudian ini ada 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kemudian positif terkecilnya adalah di sini. Berarti A1 ini akan menjadi baris pivot.
Kemudian elemen pivotnya adalah si 4. Nah, setelah ini didapatkan, berarti kita akan mencari apa? Baris pivot yang baru. Baris pivot yang baru. Baris pivot baru. Baris pivot baru. X berapa ini? X2 variabel masuknya adalah baris pivot yang lama A1 ini dibagi dengan elemen pivotnya dibagi 4. Berarti 0 dibagi 4. 2 dibagi 4, setengah, 4 dibagi 4, 1. Kemudian ini min 1 per 4. Kemudian 0, 1 per 4, 0, 16 dibagi 4, 4. Ini adalah baris pivot yang baru. Nah, kemudian baris yang lain bagaimana? Baris yang lain bagaimana caranya supaya si baris Z 3-7M ini harus menjadi 0 dan 3 ini juga harus 0. Nah, caranya adalah dengan dikurangi apa? 3-7M dikalikan baris pivot yang baru. Nah, contohnya adalah nilai A1 yang baru adalah, minus Z yang baru adalah 1, 6-6M, 3-7M, M, 0, 0, minus 40M, dikurangi apa? 3-7M dikalikan baris pivot baru. 3-7M. 3-7M dikalikan 0. 0. 3-7M dibagi 2. Berarti apa? 3 per 2 dikurangi. Benar. Kalikan setengah ya. 3-7M dikalikan setengah. 3-7M dikalikan setengah. Berarti ini dikurangi 7 per 2M. Kemudian 1 dikalikan 3 per 2, 3-7M. Kemudian min 1 per 4 dikalikan 3-7M, 3-7M dikalikan min 1/4 ya, min 4, min plus 4, kemudian ini mana tadi sampai mana 0, kemudian 1/4 dikalikan 3-7M, 3-7M dibagi 4, kemudian 0, kemudian terakhir 4 dikalikan 3-7M. 4 kali 3, 12, dikurangi 4 kali 7, 28. Nah, harusnya dikurangi sehingga 1-0,1, 6-6M dikurangi apa? 3 per 2 dikurangi 7 per 2M. Hasilnya berapa ini? 6 dikurangi 3 per 2, 6 dikurangi 1 setengah, ada 4 setengah. Seperti itu, dan seterusnya. Ini nanti hasilnya akan menjadi baris minus Z yang baru.